Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Nur Aini, Suci Ramadhani Putri, Akmalia, Rika Lestari, Rosia, Agus Rajabi, Budi Setiawan, dan Galang Pribumi. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden dalam masa pemerintahannya. Seperti yang kita tahu bahwa terdapat 7 presiden. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden yang kelima, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode yang pertama, topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu 1. Kapan dilantiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? 2. Periode menjabat Susilo Bambang Yudhoyono. 3. Nomor keputusan pengangkatan Susilo Bambang Yudhoyono. 4. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004 di gedung DPR atau MPR yang terletak di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama 5 tahun pada tahun 2004 sampai 2009. Nomor keputusan pengangkatan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Surat Keputusan Nomor 98 atau SK atau KPU atau tahun 2004. Yang pertama yaitu kebijakan-kebijakan dalam bidang politik. Kebijakan-kebijakan dalam bidang politik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri meliputi yang pertama, terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunitis, yang artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik negara lain, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Yang keempat, konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Politik dalam negeri. 1. Menekankan program ekonomi makro daripada program peningkatan ekspor secara spesifik. 2. Resep perbaikan iklim investasi massal untuk menciptakan lapangan kerja baru. 3. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. 4. Indeks harga sabun gabungan IHSG membumbung ke rekor 861,318. Kurs antara Rp8.900.000 sampai Rp9.150.000. 5. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji perbaiki iklim investasi. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan sosial budaya yang meliputi 1. Meredam berbagai konflik di Indonesia seperti konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. 2. Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornografi. 3. Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan usaha secara signifikasi penanggulangan bencana baik melalui aspek bukan nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. 4. Dalam hal pelestarian budaya di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terlihat jelas kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Namun di masa lain terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam ekonomi. 1. Menaikkan BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengesahkan undang-undang tentang penanaman modal asing yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang penanaman modal asing tersebut, modal asing tidak lagi dibatasi hak guna usaha.
bisa 4-9 tahun, dan walaupun jika sudah habis, bisa diperpanjang hingga 35 tahun lagi. Selain itu, tidak ada lagi perlakuan perdagangan antara asing dan domestik. 3. Mengkampanyekan ekonomi yang bersih dari korupsi. Minggu pertama di bulan Desember tahun 2004, Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani kanvas anti korupsi yang menandai tindakannya yang menyetujui gerakan anti korupsi. Dalam kanvas tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono menuliskan pesan, "Mari kita bangun Indonesia yang bersih dari korupsi." Kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan di bidang pendidikan. 1. Profesionalisasi jabatan guru. Guru tidak lagi dipandang sebagai jabatan yang asal jadi dan asal comot, tetapi kepadanya harus tersedia kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2004, lahir gagasan kurikulum berbasis kompetensi yang kemudian dikurikulumkan menjadi kurikulum 2004 dengan KDSP. 3. Standarisasi Pendidikan Indonesia. Pada tanggal 16 Mei 2005, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini juga bisa dipandangi sebagai toga pendidikan dalam rangka dan menjamin mutu pendidikan nasional yang di dalamnya mencangkup 8 standar pendidikan yang menutupi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik, dan standar kependidikan. Standar sarana dan prasarana. Pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 4. Pemenuhan anggaran pendidikan 70% dalam APBN. Dari sini lahir kebijakan BOS pendidikan atau POS pendidikan, program bidik misi, dan berbagai bantuan pendanaan dan komersial lainnya, baik yang ditunjukkan kepada perorangan maupun institusi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.